istilah Tuhan nih, Jehovah Rafa ini begitu mendalam. Jadi jangan sampai dipakai sembarangannya. Kembali saya mengingatkan, kemarin Jehovah Jireh juga nggak sembarangan ketika memanggil istilah nama Tuhan. Jehovah Rafa itu Allah penyembuhku, yaitu dia menyembuhkan hidup Anda dan saya, yang dimana tidak bisa ada paramedik secanggih apapun akan bisa menyembuhkan kita dari kematian kekal oleh karena dosa. Nah, oleh itu Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, maka kita mendapat penyembuhan secara sempurna. Shalom, selamat malam teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan malam hari ini kembali saya menyapa setiap kita. Kita kembali melanjutkan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini tema yang menuju kepada Jumat Agung dan Paskah. Tentunya saya akan coba rally terus untuk mengenai tema hal ini supaya kita memahami lebih banyak lagi, lebih luas lagi, lebih mendalam, mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum saya mulai, saya akan berdoa terlebih dahulu buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan yang sudah begitu, kasih setia Tuhan yang sudah begitu luar biasa bagi hidup kami. Ketika kami melihat Jumat Agung, ketika Kristus mati di atas kayu salib, dan kami menyadari betapa kami manusia berdosa yang fana, yang tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya Tuhan. Di hadapan Tuhan kami adalah manusia yang penuh dengan kotoran yang jijik Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi bersyukur Kristus mau turun mencari kami yang hilang. Dan biarlah kami boleh semakin hari mempelajari kebenaran firman Tuhan, betapa mulianya, agungnya rencana kekal Allah dalam menyelamatkan kami manusia berdosa. Pimpin waktu ke depan Tuhan untuk hamba-Mu bisa menguraikan sebagian daripada firman Tuhan untuk setiap jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Ya, kami yang ada di rumah saja, kiranya Tuhan Yesus mengurapi setiap hati dan pikiran. Hamba-Mu menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan untuk dipakai menjadi alat Tuhan. Penuhi dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, pada malam hari ini saya akan coba mengangkat tema ada istilah Tuhan juga, Allah gitu kan. Kemarin kita sudah bahas mengenai Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Dan pada malam hari ini saya akan mengambil tema Jehovah Rafa atau Allah menyembuhkan. Nah, seringkali kata Jehovah Rafa pun mengalami distorsi nilainya berkurang ya, teridus nilai dari kata istilah Jehovah Rafa gitu ya. Yang kita tahu bahwa Jehovah Rafa Allah yang menyembuhkan, maka dikaitkan dengan orang sakit akan disembuhkan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang menurut saya sudah diturunkan gitu ya nilainya. Sama seperti Jehovah Jireh ya, selalu dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat jasmania, yang sifatnya lahiriah. Padahal nama dibalik Jehovah Rafa ini begitu agung gitu ya. Jadi jangan sampai sembarangan ya. Jadi kita jangan sampai mengatakan istilah nama Tuhan Jehovah Rafa, Jehovah Jireh gitu ya, dengan hal-hal yang akhirnya nilainya itu nggak kesana, nggak sesuai dengan istilah tersebut. Ya, istilah ini agung sekali dan mulia, dan kita akan pelajari. Saya akan baca di dalam Keluaran 15 ayat yang ke-22 dan 27 mengenai bangsa Israel yang keluar dari Mesir, lalu mereka menyanyikan lewat Laut Teberau. Saya akan kutip di dalam Keluaran 15 ayat ke-22 sampai 27 saja gitu ya. Saya akan bacakan buat setiap kita. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak mendapat minuman air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya,
Jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, di sini muncul kata aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau, Yehovah Rafa gitu ya. Sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma, lalu berkemalah mereka di sana di tepi air itu. Nah, ketika itu bangsa Israel barusan saja melalui pimpinan Musa membelah laut Teberau, lalu mereka berjalan di tanah kering gitu ya. Lalu ketika itu mereka bersorak-sorai, mereka begitu bersuka cita, mereka penuh dengan rasa syukur, mereka menyanyikan, mengagungkan nama Tuhan, perbuatan tangan Tuhan yang besar. Lalu setelah kejadian tersebut, menyembah, memuji Tuhan, menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Tetapi ketika di Mara dan di Elim, mereka bersungut-sungut, mereka protes gitu ya, karena mereka nggak mendapatkan air, mereka dibawa kepada satu padang gurun yang akhirnya airnya pahit gitu ya, di Mara gitu ya. Jadi mereka marah gitu ya. Jadi marah gitu ya. Jadi mereka tuh minum nggak bisa, nggak ada air, terus kalau minum pun airnya pahit gitu ya. Mengalami satu penderitaan, barusan saja mengalami satu katakanlah kemenangan gitu, lepas dari tangan Firaun, dan melihat Firaun di depan mata kepala mereka sendiri ditumpas oleh Tuhan gitu ya. Dan di sini ketika mereka mengalami penderitaan, barusan saja berteriak kemenangan, lalu setelah itu mengalami yang namanya penderitaan. Mereka nggak bisa minum, airnya pahit. Ini kesengsaraan, penderitaan gitu ya. Dan Tuhan sedang mencoba atau menguji daripada bangsa Israel gitu ya sebenarnya. Nah, kita bisa melihat bahwa tadi ada hal yang menarik yang saya coba kita akan kaji bersama gitu ya. Yang pertama adalah ketika itu Musa berseru gitu kan, lalu sepotong kayu gitu ya, ada sepotong kayu kepada Musa, lempar ke air yang pahit itu menjadi manis gitu ya. Makanya mungkin ada istilah kayu manis gitu ya. Jadi lempar kayu. Nah, ini menarik sekali. Nah, saya akan kaitkan kayu tadi gitu ya, sepotong kayu tadi adalah Kristus gitu ya. Salib Kristus ya. Jadi salib Kristus itu di dalam kepahitan hidup gitu kan, penderitaan yang dialami, sengsara yang dialami ini sudah dialami oleh Kristus. Maka lewat salib gitu ya, nanti kayu berkaitan dengan salib Kristus gitu ya. Dan saya akan bahas nanti. Nah, setelah itu ada sepotong kayu, jadi airnya manis, lalu tidak akan menimpakan keluar ketetapan. Ya, jadi waktu keluar ketetapan, lalu kaitannya dengan tulah gitu kan, tulah dan muncul kata Tuhanlah penyembuh gitu kan, atau istilah Jehovah Rafa gitu ya. Dan ini muncul dari situ ya. Jadi air pahit, lempar kayu gitu ya, air menjadi manis, lalu muncul ketetapan, lalu muncul tulah gitu kan, ada menyinggung tulah gitu kan, tidak seperti tulah gitu yang dijatuhi kepada Mesir, dan juga masuk kepada istilah Jehovah Rafa. Nah, ini yang menarik ya. Jadi saya akan coba mengkaji gitu ya, dan saya melihat bahwa di dalam apa ya, bahasa gambar gitu ya, kalau kita scene film gitu ya, kita bikin satu storyboard gitu ya, misalnya kalau kita bikin komik ataupun film gitu ya, kebenaran saya juga menyukai di bidang itu gitu ya, untuk bidang teater, untuk bidang film, untuk gambar gitu kan, untuk membuat storyboard gitu ya, komik dan lain sebagainya, saya menyukai gitu ya. Jadi saya coba memperhatikan, dan saya melihat bahwa ada scene-scene tertentu yang akhirnya saya lihat bahwa betapa menakjubkannya Allah punya rencana yang agung itu. Dia bikin ada bahasa gambar, ada bahasa-bahasa, katakanlah ada clue-clue yang diberikan di dalam perjanjian lama, yang terus akhirnya inilah bayang-bayang itu, dan akhirnya perjanjian baru ini loh Kristus loh, ini yang dimaksudkan loh ya. Jadi saya melihat seperti itu, dan saya akan coba mengkajinya. Nah, pada waktu bangsa Israel keluar daripada Mesir, mereka tuh bergejolak, mereka tuh sangat senang, mereka tuh melihat kebesaran Tuhan, lalu mereka menaikkan syukur, mereka percaya kepada Tuhan, tangan Tuhan yang luar biasa. Tapi gitu kan, ini perlu diuji.
ya, maka di Mara dan di Elim ini Tuhan sedang menguji bangsa Israel, sedang menguji iman mereka, ya. Ini sedang menguji iman mereka. Jadi iman mereka sedang diuji oleh Tuhan, dan sekarang ketika di Mara dan di Elim ini terlihat bahwa iman yang mereka bangun adalah iman yang dibangun dengan hal yang salah. Jadi sama seperti perumpamaan bangunan di atas pasir dan di atas batu gitu ya. Dan iman mereka dibangun di atas pasir. Kenapa saya katakan demikian? Karena iman mereka ini didasar pada satu perasaan atau emosi ketika mereka melihat kebesaran Tuhan secara live, secara langsung. Ketika Tuhan membelah laut, ketika menghajar orang-orang bangsa Mesir, Firaun dan kawan-kawannya dengan pasukannya gitu ya. Dan saya melihat bahwa mereka terus euforia gitu ya. Iman mereka sepertinya terbangun. Maksudnya mereka yakin gitu, ada satu kepercayaan yang dibangun. Dia bangun karena melihat hal-hal yang demikian. Nah, Tuhan sedang menguji gitu ya, iman daripada bangsa Israel. Dan ternyata di Mara dan di Elim, iman mereka tuh salah. Maka mau dibenarkan oleh Tuhan. Mau dibetulin gitu ya. Dibenarkan maksudnya dibetulin. Dirobohkan dulu nih yang salah. Dirobohkan dulu yang salah. Maka dirobohkan yang salah, maka harus dibangun yang benar. Jadi iman yang sedang mau dibangun daripada iman bangsa Israel adalah iman ya, ketika lihat kayu gitu kan dilempar, ini akan bicara dengan salib Kristus, kayu itu dilempar gitu kan, maka menjadi manis. Nah, di situ pada waktu kayu dilempar, di situ muncul satu ketetapan ya, satu ketetapan. Saya akan kutip kembali di dalam Keluaran 15 ya, Keluaran 15 ayat yang ke-25. Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melempar kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka ya. Ini muncul ketika kayu itu terus dimasukkan ke air dan menjadi manis, di situ muncul gitu kan ketetapan. Artinya apa? Iman mereka sedang dibangun gitu kan di atas dasar perkataan Allah. Jadi iman seseorang, iman kekristenan itu harus dibangun oleh perkataan Allah. Dan dari sana ketika kayu itu dilemparkan atau ada sepotong kayu yang langsung dilemparkan ke dalam air gitu ya. Ini muncul ketetapan, muncul perkataan Allah gitu ya. Ini iman yang harus dibangun. Jadi pada waktu itu di atas kayu salib gitu ya, di situ ada satu perjanjian yang Tuhan ikatkan gitu ya. Melalui Kristus kita didamaikan kembali. Ini ada ketetapan baru ya, ada ketetapan baru. Ini menarik ya. Jadi iman seseorang harus didasar daripada perkataan Allah. Ini hal yang harus kita pahami benar. Jadi iman bangsa Israel yang dibangun ini dibangun dengan emosi yang tidak terkendali gitu ya, yang bisa menipu, yang iman yang dibangun di atas dasar penglihatan mereka ketika terjadi fenomena, terjadi gejala, terjadi mukjizat gitu ya. Ini sesuatu yang salah, maka Tuhan mau beresin. Tuhan menguji iman mereka sebenarnya. Iman mereka ini ada yang nggak beres, coba untuk dirobohkan dan dimunculkan gitu kan, dibangun iman yang baru. Nah, iman inilah iman yang akhirnya mau coba dibangun kembali melalui Musa memimpin bangsa Israel. Tuhan sedang membangun iman yang didasar pada perkataan Allah atau ketetapan Tuhan. Ketika kayu itu dimasukkan ke dalam air, di situ terdapat muncul pernyataan atau ketetapan-ketetapan Tuhan gitu ya. Nah, saya coba mengkaitkan lagi ketika dikatakan di dalam ayat 26. Jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Menimpahmu gitu kan penyakit, yaitu tulah. Kalau kita bicara penyakit tulah, kita tahu waktu di Mesir terjadi tulah-tulah. Tulah 1 sampai momen terakhir itu finalnya tulah ke-10 gitu ya. Nah, maaf rekan-rekan ya, saya agak gerah gitu ya karena belakangan ini cukup cuaca panas gitu ya, jadi saya kadang mungkin harus iniin rambut saya. Nah, saya kembali melanjutkan ketika bangsa Israel mengetahui bahwa di Mesir itu terjadi tulah-tulah. Pada waktu tulah itu terjadi, itu kan mau menggambarkan bahwa
bangsa Israel ini terkungkung atau terpenjara menjadi budak ya daripada Firaun di sana di Mesir gitu ya. Jadi penggambaran dari bangsa Israel ini umat pilihan Allah yang dibawa perbudakan. Nah, Mesir dan di tangan Firaun yang kuat ini sebagai dibawa kuasa dosa gitu ya. Tidak bisa ngapa-ngapain, tak berdaya. Maka dimunculkan tulah gitu kan. Sebenarnya waktu Mesir diturunkan tulah, itu sedang menantang Allah-Allah atau Baal-Baal, ilah-ilah mereka. Karena di Mesir itu banyak dewa-dewi, banyak Baal-Baal, banyak Allah-Allah palsu. Dan ketika Tuhan menurunkan tulah, sebenarnya Tuhan yang sejati ingin menunjukkan kepada orang-orang yang berdosa ini gitu kan, Firaun dan Mesir ini, untuk ditumpahkan karena mereka orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Allah lain gitu ya, Allah palsu gitu ya. Ini sedang versus antara Allah sejati dengan Baal atau Allah ilah-ilah gitu ya. Nah, tapi pada dimensi yang lain bahwa bangsa Israel juga melihat bagaimana tangan Tuhan turun gitu ya, membawa menghajar kuasa daripada iblis atau Baal-Baal, ilah-ilah tersebut, yang akhirnya yang tadinya terkungkung terpenjara akhirnya dibebaskan. Yang berdosa tidak bisa ngapain karena sengat daripada dosa itu menuju kepada kebinasaan, lambang daripada perbudakan di Mesir, lalu dilepaskan, Tuhan matikan, meremukkan kepala si ular. Di beberapa sesi sebelumnya kita sudah bahas ya, saya cuma mereview saja. Nah, ini penggambaran ditarik keluar ya. Nah, tulah itu muncul gitu ya untuk memperlihatkan bahwa satu murka Allah diturunkan atas bangsa Mesir ya, bangsa Mesir ya. Tulah itu muncul gitu kan. Nah, selalu berkaitan dengan dosa. Kalau kita lihat di Perjanjian Baru, kalau kita bicara orang kena tulah, kena kusta gitu ya, penyakit gitu ya, nah ini pasti dikaitkan dengan dosa ya. Dikaitkan dengan dosa. Orang yang kena penyakit kusta, ambil contoh ya, kusta, lalu mereka terisolir, mereka harus berada di dalam area tertentu yang sudah ditentukan. Artinya terpisah dari masyarakat secara normalnya gitu ya, mereka terpisah. Nah, ini selalu dikaitkan tulah, kena tulah, berarti kena hukum Tuhan. Artinya ada dosa nih, makanya kena tulah dia, kena penyakit kusta misalnya seperti itu ya. Nah, itu selalu dikaitkan dengan dosa. Tulah itu sebagai murka daripada Allah harus ditimpahkan gitu ya. Jadi murka Allah gitu ya ditimpahkan kepada bangsa Mesir yang tidak mengenal Allah gitu, untuk menunjukkan bahwa dialah Tuhan. Ya, bangsa Israel melihat bahwa oh ya, Tuhanlah penyelamatku. Kemarin kita sudah bahas gitu ya. Dan hari ini berkaitan dengan akulah penyembuhmu. Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, sebenarnya ini bicara hal-hal yang rohani gitu ya. Hal-hal yang rohani ya. Saya coba akan petik kembali kejadian-kejadian yang saya akan kaitkan antara Dimara dan juga ular tembaga ya. Saya akan coba kutip kembali ya, di Bilangan 21, Bilangan 21 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan kutip saja buat setiap kita. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung di antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang orang Israel yang mati. Saya ralat ya, banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular itu daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah, saya akan coba memberikan satu momen lagi. Jadi pada waktu itu ketika bangsa Israel melawan Tuhan, lalu mereka berdosa, lalu Tuhan
hajar mereka dengan mengeluarkan ular tedung lalu dipagut banyak orang yang mati. Maka ketika mereka berdoa minta ampun sama Tuhan, lalu Musa disuruh membuat ular dari tembaga lalu dipasang tinggi-tinggi. Setiap orang yang melihat itu maka tetap hidup. Nah ini ya ada kaitannya ya. Jadi pada waktu memberontak, itu Adam dan Hawa ketika memberontak kepada Allah gitu ya, Tuhan Allah gitu kan, mereka langsung mati dipagut seperti ular gitu ya. Ini juga iblis memakai ular ya, seringkali kita tahu bahwa ular nih, iblis memakai binatang ular ya penggambarannya. Jadi dipatok langsung mati. Pada waktu manusia pertama Adam dan Hawa melawan Tuhan, memberontak kepada Allah, maka dia dipagut ular seperti dosa, bisanya itu maut dan binasa. Nah ini orang-orang bangsa Israel yang memberontak melawan Allah dengan perkataan mereka gitu kan. Mereka bahkan mengatakan makanan hambar ini buak, bayangkan ya. Ini melawan Tuhan gitu loh. Jadi akhirnya mereka dipagut ular dan akhirnya baiknya mati ketika kembali bertobat. Lalu Musa membuat ular tembaga untuk dilihat. Nah ular tembaga ini akhirnya dia pandang ular tembaga itu, maka dia sembuh atau tetap hidup. Nah ini nanti berkaitan yang tadi udah dipagut ular harusnya mati, terus akhirnya Allah, aku Tuhanlah penyembuhmu ya. Jadi ini Jehovah Rafa muncul ya. Jadi istilah Jehovah Rafa ini muncul kembali, kita perhatikan. Nah ketika melihat ular tembaga itu, mereka tetap hidup ya, tetap hidup. Nah kalau kita bicara medis, semua penyakit ya, semua penyakit itu mungkin dengan teknologi, perkembangan kecanggihan teknologi ya, bisa disembuhkan gitu ya. Pasti nanti ada ketemu obatnya dan lain sebagainya dengan kemajuan teknologi ya. Mungkin juga ada yang tidak ya, ada beberapa penyakit yang mungkin butuh waktu lama atau apa gitu ya. Tetapi ada satu slot gitu ya, yang ini khusus buat Tuhan nih. Inilah Jehovah Rafa sebenarnya ya. Ketika manusia berdosa, itu udah tidak bisa lagi disembuhkan. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh para medis adalah dosa. Yang upahnya maut, binasa. Ini nggak bisa, nggak ada obatnya. Jadi slot ini khusus buat Kristus. Dan makanya ketika muncul, aku Tuhanlah penyembuhmu. Karena apa? Penyakit dosa tidak bisa disembuhkan. Hanya Tuhanlah, akulah Tuhan penyembuhmu. Inilah Jehovah Rafa. Ya, jadi dikaitkan dengan kekekalan, kematian selama-lamanya. Bayangkan ya, dosa itu merenggut bukannya jiwa raga kita saja gitu ya, tetapi tidak merenggut roh kita, jiwa kita ini selama-lamanya di dalam neraka gitu ya, atau kematian kekal gitu. Ini kan mengerikan, nggak bisa ada yang sembuhkan. Nah makanya istilah Jehovah Rafa ini nggak sembarangan ya, nggak sembarangan. Nah, pada waktu dia melihat ular tembaga tersebut gitu kan, dia tetap hidup. Nah, ini ular tembaga ini juga pernah disinggung oleh Tuhan Yesus ketika bercakap-cakap dengan Nikodemus. Saya akan kutip saja di dalam Yohanes 3 ya. Yohanes 3, saya akan kutip saja. Percakapan dengan Nikodemus Yohanes 3, saya akan kutip saja ayatnya yang ke-14 sampai 14 ini sampai ke 16. Saya akan baca 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, tadi itu ular tembaga gitu ya. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah ini menarik ya. Jadi pada waktu ular tembaga, ngelihat ular tembaga gitu ya, tetap hidup gitu kan, dan melihat kayu ya di atas kayu salib gitu ya, Kristus itu juga memperoleh hidup yang kekal, tidak binasa. Nah ini ada liniernya, ada satu bayang-bayang ya ular tembaga, tapi bukan berarti Yesus itu ular gitu ya, bukan ya. Artinya gini, pada waktu itu mereka dipagut ular, lalu Musa mendirikan ular tembaga itu kan benda mati kan, benda mati. Artinya bagi siapa yang melihat mereka tetap hidup. Artinya
itu kuasa daripada si iblis, si jahat, kuasa daripada ular tersebut sudah tidak ada lagi. Ketika engkau melihat ular tembaga, engkau melihat bahwa kuasa daripada ular tersebut, bisa daripada ular tersebut, dosa yang perlambangan yang ada masuk ke dalam diri manusia sudah tidak lagi berlaku, sudah tidak lagi memiliki bisanya sehingga manusia harus menjadi upahnya menjadi maut dan binasa. Tidak. Gitu ya. Dan ini berkaitan bahwa Kristus, ketika engkau melihat salib Kristus, engkau percaya dengan imanmu, engkau melihat Kristus anak Allah yang hidup di atas bukit Golgota, engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Ya, jadi melihat Kristus, melihat kehidupan, melihat ular tembaga, dosa tidak ada lagi sengatnya. Ular tembaga, dosa tidak ada lagi sengatnya, maka engkau hidup. Kristus hidup yang kekal, ya. Ini kaitannya. Jadi saya melihat gitu. Jadi jangan sampai kita melihat meremehkan nama Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Rafa gitu ya. Akulah Tuhan penyembuhmu yang nggak bisa dilakukan oleh oknum manapun di dalam dunia ini kecuali Dia. Yaitu apa penyakitnya? Dosa, upah maut, binasa. Tidak ada yang bisa. Dan ini menuju kekekalan semua. Dan mereka muncul, aku Tuhanlah penyembuhmu. Ya, jadi kita melihat betapa Tuhan rangkaikan ini dengan bahasa gambar, dengan scene-scene tertentu kita bisa tahu bahwa sesungguhnya ini bayang-bayang di perjanjian lama, bayang-bayang daripada Kristus yang di dalam perjanjian baru. Yang kemarin Jumat Agung kita merayakan kematian Kristus, memperingati kematian Kristus gitu ya. Nah, saya melihat bahwa ini loh rantaiannya gitu loh. Waktu kayu pun gitu kan, di atas kayu, di situ ada satu ketetapan, ada perjanjian yang baru. Barang siapa yang percaya kepada Kristus tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, saya melihat bahwa ini keagungan Tuhan dan rangkaian dari kisah-kisah di Alkitab gitu ya, merangkai dengan begitu luar biasa ya, tersusun. Kalau kita menggeluti maka kita akan makin kaya gitu ya, di dalam pengetahuan akan firman Tuhan, sehingga kita boleh tertanam gitu ya. Maka iman yang mau diberesin di dalam bangsa Israel itu adalah iman yang dibangun di atas perkataan Tuhan. Karena ada ketetapan yang Tuhan sampaikan ketika kayu dimasukkan ke dalam air. Ini sama seperti iman dibangun di atas batu, yaitu iman yang dibangun di atas perkataan Allah. Ini iman yang benar, ya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Alkitab mengatakan demikian. Maka kalau kita tidak menyukai firman Tuhan, kita nggak mempelajari firman Tuhan, bagaimana mungkin kita memiliki iman yang benar? Tidak mungkin. Ya, jadi saya berharap tetap semangat untuk belajar gitu ya. Nah, saya melihat juga tadi kaitan dengan tulah gitu ya. Hukuman Tuhan, dosa gitu ya, di dalam perjanjian baru kita tahu ya. Itu maka Tuhan menyembuhkan gitu ya. Yang kena tulah, yang harusnya Anda dan saya orang berdosa ini sebagai pribadi yang kena tulah, itu di atas kayu salib. Tuhan menanggung tulah. Di dalam Yesaya juga disebutkan nubuatan Yesaya gitu kan, harusnya kita yang kena tulah, tetapi Dia yang menanggungnya. Kalau saya mau kaitkan lagi, kalau masih ingat teman-teman waktu Natal gitu ya, ini Natal kelahiran, terus Jumat Agung kematian Kristus. Waktu Natal itu lihat ya, orang Majus membawa emas, mur dan kemenyan. Mur itu pahit ya, mungkin kalau saya bilang sekarang kayak jamu gitu ya, untuk menyehatkan, untuk kesehatan, yang menjaga kesehatan ya, semacam gitu ya. Rempah, mur itu rempah yang biasanya untuk kesehatan ya. Nah, ini Allah penyembuh nih nanti ya. Ini pahit ya, pahit nih, dimarahi itu airnya pahit. Kristus menanggungnya, lempar kayu itu di atas kayu salib, cawan murka Tuhan, tulah ditimpahkan kepada salib Kristus. Bayangkan tuh, semua berkaitan ini semua. Bahasa gambar ini berkaitan semua. Maka tulah ditimpakan, itu sudah dinubuatkan bahwa Kristus harus minum cawan yang pahit itu. Maka waktu dia bergumul di dalam Taman Getsemani gitu ya, dia kalau bisa cawan ini berlalu gitu loh. Tapi bukan kehendak Kristus, tapi melainkan kehendak Bapa, kehendak Tuhan yang jadi. Ya, dia harus meminum cawan yang begitu pahit, supaya hidup Anda dan saya tidak mengalami sengsara, penderitaan yang kekal. Penderitaan yang kekal, sengsara yang kekal, Bapak Ibu ya. Jangan sampai salah. Kalau di dalam kesementaraan penderitaan diizinkan oleh Tuhan gitu kan,
sengsara itu diizinkan oleh Tuhan gitu ya. Ini karena dunia gitu loh. Dunia demikian. Tetapi kita tidak berada di dalam penderitaan yang kekal. Ini yang paling mengerikan. Nggak ada obatnya. Maka ketika Tuhan mengatakan, akulah Tuhan penyembuhmu. Ini bicara bahwa kesembuhan rohani. Sengat maut itu yang mengikat engkau, yang membuat engkau, mematikan engkau, melumpuhkan engkau, sekarang sudah tidak ada lagi sengatnya. Karena ada penawarnya, kira-kira demikian ya. Kristus sebagai penawar. Yang kita melihat bahwa Kristus ini yang menjadi obat gitu ya. Obat yang bisa menyembuhkan penyakit yang nggak bisa disembuhkan oleh oknum dunia manapun. Yaitu apa? Masalah dosa. Tidak ada lagi kuasanya. Tidak lagi merenggut diri kita, jiwa, roh kita ini sampai ke dalam kematian yang kekal. Tapi memperoleh hidup yang kekal. Nah ini kekekalan, bicara kekekalan. Nah saya berharap kita semua menyadari betapa istilah Tuhan, Jehovah Rafa ini begitu mendalam. Jadi jangan sampai dipakai sembarangannya. Kembali saya mengingatkan, kemarin Jehovah Jireh juga nggak sembarangan ketika memanggil istilah nama Tuhan. Jehovah Rafa itu Allah penyembuhku, yaitu dia menyembuhkan hidup Anda dan saya, yang dimana tidak bisa ada paramedik secanggih apapun akan bisa menyembuhkan kita dari kematian kekal oleh karena dosa. Nah, oleh itu Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, maka kita mendapat penyembuhan secara sempurna. Maka kayu yang dimarah itu kayu bicara salib Kristus. Membuat air yang pahit, yang sudah diwakili oleh Tuhan, cawan yang pahit dia sudah minum. Sehingga hidupmu tidak mengalami penderitaan, sengsara yang kekal. Tapi memperoleh buah manis di dalam kekekalan. Hidup yang kekal itu bersama-sama dia di Firdaus. Nah sama seperti bangsa Israel. Imannya salah harus dirobohkan. Diganti dengan pengertian, yaitu apa? Ketetapan Tuhan. Iman yang harus dibangun dengan ketetapan Tuhan. Iman yang harus dibangun dari ketetapan atau perkataan Allah. Ini paling penting. Nah, saya berharap juga pembelajaran kita akan kebenaran firman Tuhan membukakan kepada kita bahwa yuk mari kita bongkar dulu. Ada iman kita yang salah selama ini. Yaitu mungkin dibangun lewat melihat sesuatu segala macam. Sama seperti bangsa Israel. Begitu euforia. Tapi ternyata begitu hanya karena haus gitu ya, airnya pahit gitu ya, dia langsung melawan Tuhan. Ngelihat dikasih muak gitu ya, kebayang ya tadi ular tembaga sudah kita baca. Bayangkan melawan Tuhan. Iman seperti apa seperti ini? Apakah iman yang dibangun karena emosi itu gitu ya, itu adalah iman yang bagus dan yang kuat? Bukan. Itu bukan iman. Itu bukan iman, itu palsu semua. Iman yang demikian iman yang palsu. Jangan mau tertipu. Kalau Anda dan saya ikut Tuhan gitu ya, dibangun dengan karena melihat sesuatu, hati-hati. Seseorang yang bertobat karena produk mukjizat gitu ya, dia nggak mengerti kebenaran firman Tuhan, itu akan tumbang. Akan tumbang. Siapapun Anda, kalau Anda bertobat karena fenomena, gejala, Anda nggak mau mempelajari firman Tuhan, imanmu akan gugur, imanmu akan tumbang. Lihat saja nanti. Bukan mengancam, tapi firman Tuhan mengatakan. Maka saya berharap kita semua mau belajar firman supaya iman kita kuat. Karena iman yang sejati adalah dibangun dari perkataan para nabi dan para rasul. Kita para nabi dan kita para rasul, itu Alkitab firman Tuhan. Mari, terus saya tidak jenuh-jenuhnya mengajak kita semua untuk terus mau belajar firman Tuhan. Pada malam hari saya akan sudahi pertemuan kita pada malam hari ini. Saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, hamba-Mu selesai berkata-kata, tapi biarlah kebenaran firman Tuhan boleh terus kami nikmati Tuhan, sehingga kami boleh membangun iman kami dengan landasan yang benar, yaitu atas dasar perkataan Tuhan, yaitu firman Tuhan sendiri, Alkitab yang kami boleh terus gali, untuk kami pelajari, untuk kami mengenal, mengerti lebih dalam lagi mengenai firman-Mu. Kami berdoa, mohon belas kasihan daripada Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus, hamba menyerahkan setiap jiwa-jiwa yang ada di rumah saja ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah, sukacita pada Yesus Kristus, dan penyertaan pada Roh Kudus turun atas setiap kami. Dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa. Amin.
Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih juga untuk yang sudah terus mau belajar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan terus memberikan pertumbuhan buat setiap iman kita. Tuhan Yesus memberkati.